wabarakatuh. Halo Sobat Winner semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Terima kasih untuk teman-teman semuanya masih setia menantikan video-video aku. Aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang sudah memberikan dukungan dengan cara di subscribe channel aku ini, di like maupun di komen. Aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman semuanya, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman, memberikan teman-teman perlindungan dari segala macam mara bahaya, termasuk bahaya virus corona COVID-19 ini. Kita mendoakan sama-sama, kita akan kirimkan Al-Fatihah sama-sama untuk seluruh saudara-saudara kita yang saat ini sudah terpapar virus corona, ya, udah positif terpapar virus corona. Semoga Allah berikan kesembuhan untuk seluruh tenaga medis yang saat ini sedang berjuang di garda terdepan. Kita mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan perlindungannya buat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, semoga dihindarkan dari bahaya virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kan butuh ya kan buat teman-teman semuanya yang masih belum berikan dukungannya kepada channel aku, silakan di subscribe channel aku ini ya. Supaya apa? Supaya channel aku ini lebih berkembang lagi. Kalau aku semangat mengupload video lebih sering lagi, tentunya akan lebih berkembang lagi. Nah, teman-teman, hari ini aku sharing lagi mengenai amalan melembutkan hati. Ini sudah beberapa kali ada di video-video aku sebelumnya, ada yang testimoni, ada juga yang aku menjelaskannya saja karena waktu itu aku live streaming. Jadi amalan ini ternyata udah banyak sekali dipakai oleh teman-teman, nggak cuma UCR aja. Ini pasti salah satunya adalah dari anggota dari di luar anggota UCR. Yang terbaru kemarin sebetulnya di anggota UCR itu ada seorang teman anggota UCR 3, beliau memang sedang menghadapi ujian skripsi. Bagaimana prosesnya beliau tadinya ditolak, nggak bisa ikut ujian dikarenakan ada beberapa dokumentasi yang belum beliau ini penuhi gitu karena sebab satu dan lain hal. Terus akhirnya beliau mengamalkan ini dan alhamdulillah insya Allah nanti hari Selasa beliau akan sidang skripsi. Semoga sidang skripsi beliau lancar tanpa hambatan. Terus kalau untuk yang ini beliau juga mengamalkan amalan melembutkan hati. Nanti akan saya sebutin amalannya seperti apa. Insya Allah akan saya tuliskan di link di deskripsinya seperti apa. Kita langsung baca aja. Ini chatnya nggak terlalu panjang. Ini dari Mbak Astuti di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya mau bercerita pengalaman saya setelah mengamalkan amalan melembutkan hati dari Ustazah. Minggu lalu hak saya yang pernah saya ceritakan pada Bu Ustazah itu, yang bonus saya selama setahun belum dibayarkan bos saya itu akhirnya dibayarkan setelah saya amalkan amalan melembutkan hati selama kurang lebih 1 bulanan Bu. Alhamdulillah bonus saya sudah saya terima minggu lalu Bu, kurang lebih 8 jutaan selama setahun, kurang lebih 8 jutaan selama setahun lebih saya kerja. Jadi saya kerjakan di toko bahan kue punya orang Cina Bu, yang katanya di awal masuk dijanjikan ada bonus penjualan. Tapi selama setahun lebih saya kerja, saya hanya terima gaji pokok saja. Setiap kali saya tanya hak bonus saya, selalu saja ada alasannya yang katanya saya tidak disiplin lah, yang katanya saya melakukan kesalahan lah. Alhamdulillah Bu, dengan sabar saya amalkan amalan melembutkan hati ini untuk melembutkan hati bos saya ini. Allah ijabah Bu Ustazah, terima kasih Bu Ustazah. Semoga Allah balas kebaikan hati Ibu, amin. Saya bahagia sekali Bu Ustazah, uang ini saya pakai untuk bayar hutang-hutang ibu saya di bank harian, bank retail kalau di Jawa namanya, supaya keluarga kami terhindar dari dosa riba. Memang uang ini saya niatkan untuk bantu orang tua saya bayar utang Bu Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk Mbak Astuti dan juga keluarga beliau. Jadi beliau memang waktu itu menghubungi saya menanyakan amalan melembutkan hati itu seperti apa, minta penjelasannya. Jadi kalau untuk teman-teman UCR itu kan sekarang saya sering kasih materi gitu, materi kajian. Dan kalau nanya sama saya, saya nggak jelasin lagi karena saya ngerasa udah pernah jelasin gitu. Jadi intinya saya pengen bertanya di grup supaya teman-teman yang lain yang ngerasa udah paham dengan ini bisa menjelaskan gitu. Jadi semacam review apa yang sudah pernah saya sampaikan. Nah, untuk beliau ini waktu itu memang saya sampaikan. Jadi amalan melembutkan hati itu membaca Al-Fatihah 7 kali ya. Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu membaca sholawat Nabi sekali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu bermunajat kepada Allah, meniatkan membaca apa? Sholawat munjiat 100 kali atau sholawat Nabi atau sholawat Jibrilnya 1000 kali. Ya Allah,
sama penghasilan di Maha Penyayang, hamba berniat membaca sholawat munjiat sebanyak 100 kali kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena Engkau ya Allah. Ya, karena Engkau, karena apa? Karena kita diperintahkan oleh Allah membaca sholawat kepada Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah, itu perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi kita sebutkan itu bisa karena dalam rangka memenuhi perintahmu yang tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Hamba mohon keberkahan dari sholawat munjiat yang hamba baca ini agar Engkau melembutkan hati bos hamba si Fulan bin Fulan atau si Fulan binti Fulan, agar terbuka hatinya mau mengembalikan hak-haknya kepada hamba, hak hamba kepada hamba, yaitu bonus hamba selama setahun ini. Setelah itu tutup Al-Fatihah 1 kali, baru sholawat Nabi 1 kali, udah. Setelah itu nanti baru baca sholawat munjiatnya 100 kali. Teman-teman boleh membacanya sambil aktivitas, boleh, nggak harus duduk dalam satu majelis. Kalau misalnya mau duduk di atas sejadah 100 kali, baru setelah itu tutup lagi. Kalau udah selesai tutup lagi dengan amalan yang sama, yaitu 7 kali Al-Fatihah, 1 kali sholawat Nabi, bermunajat kepada Allah dengan tadi yang saya contohkan, lalu baca Al-Fatihah 1 kali, terus sholawat Nabinya juga 1 kali, baru itu udah selesai. Misalnya hari ini udah melakukan gitu, terus nanti misalnya mau lagi mengamalkan lagi, nggak apa-apa, boleh, atau besok mengamalkan lagi, boleh. Waktunya kapan? Apakah habis sholat fardu? Silakan. Setelah habis sholat fardu di atas sejadah lebih bagus. Tapi kalau misalnya yang membaca sholawatnya yang 100 kali 1000 kali sambil aktivitas nggak apa-apa, tapi yang bermunajat tadi usahakan di atas sejadah ya. Boleh setelah maghrib, boleh setelah subuh. Biasanya kalau saya itu misalnya ini setelah subuh itu kan saya beraktivitas, mau nyapu lah, mau apalah, saya ngebaca tuh sholawat munjiatnya 100 kali. Dan kalau sudah selesai, begitu masuk waktu duha, saya tutup gitu dengan amalan tadi itu, Al-Fatihah 7 kali, sholawat Nabi 1 kali, bermunajat, baru tutup Al-Fatihah sekali, sama sholawat Nabi 1 kali gitu buat teman-teman ya. Jadi ini amalan ini buat siapa aja, buat dosen yang killer itu kayak anggota OJR 3 itu, dosen beliau itu memang nggak mengizinkan beliau untuk sidang skripsi ya, nanti akan saya angkat. Saya memang niatkannya kalau beliau sudah betul-betul udah settle semuanya, sidang skripsi ya, sidang pendadarannya udah selesai, saya baru mau minta izin beliau. Nanti saya akan perlihatkan chat-chatnya antara saya dan beliau. Sampai sekarang saya masih simpen chatnya. Insya Allah nanti akan saya share. Jadi untuk dosen killer boleh, untuk guru-gurunya yang killer boleh, untuk mungkin mertuanya selama ini mungkin banyak sekali gontok-gontokan itu boleh, orang tuanya mungkin boleh. Suami yang paling banyak sekarang di UCR adalah dipakai untuk melembutkan hati suami yang keras, yang tadinya kasar. Ada juga suaminya suka sekali memaki gitu, ada juga yang suka ringan tangan, ada seperti itu. Atau untuk teman yang saat ini sudah mungkin berdiam-diam lama pengen dilembutkan hatinya, mohon izin sama Allah, mohon izin kepada Robnya si teman ini, penciptanya teman, agar dilembutkan hatinya, bisa. Buat siapa aja bisa. Yang penting intinya amalan ini tuh isinya adalah surah Al-Fatihah, itu ayat-ayat dalam Al-Quran, sholawat Nabinya juga bagus, sholawat munjiatnya bagus. Jadi amalan ini semuanya bersumber dari sunnahnya Rasulullah dan juga dari perintahnya Allah. Itu bagus, kita baca aja dengan penuh keyakinan. Jangan seperti temen yang lain, baru baca 3 hari udah menyerah, udah ngaku nyerah sama temennya. Kok saya nggak reaksi ya? Kalau teman-teman berpikirnya ya, mendikte Allah dengan memberikan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun kok belum ijabah juga, menganggap bahwa Allah tidak mengabulkan, itulah yang akan terjadi karena Allah itu menurut sangka hambanya. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, itulah yang akan terjadi. Makanya sangka saja yang baik-baik saja sama Allah pada saat mengamalkan. Udahlah, lillahi ta'ala, saya memang baca ini karena perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Perintah Allah dalam surah Al-Ahzab ya, surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, bahwa Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Rasulullah. Maka dari itu wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya. Kepada siapanya? Itu Rasulullah. Jadi kita bersolawat itu baik, itu perintah Allah. Kita membaca Al-Quran juga baik, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, baca Al-Fatihah itu juga baik. Jadi intinya pertama sekali niatkan saja, udah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala yang memerintahkan itu semuanya. Dan apapun itu hasilnya nanti, yang jelas kita sudah mendapatkan nilai-nilai kebaikan, yaitu tadi membaca ayat Al-Quran, membaca sholawat kepada Rasulullah. Jadi perkara nanti hasilnya bagaimana, hasilnya kapan, berapa lama, itu hak mutlaknya Allah. Kita sebagai hamba udah niatkan saja lillahi ta'ala, niatnya karena Allah, murni karena Allah.
dan memang betul-betul meyakin bahwa Allah lah yang akan mengabulkan. Jadi udah nggak perlu mikirin kapan dikabulkan, kok belum dikabulkan, teman-teman yang lain kok iya itu beneran apa nggak usah mikirin kayak gitu-gitu. Pokoknya ikhlas lillahi ta'ala, dibaca aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Buat yang mau tahu nanti di linknya di deskripsi itu akan saya tulis amalannya seperti apa ya, insya Allah. Sampai di sini dulu videonya, semoga ini bisa memberikan manfaat. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, itu murni dari kefakiran ilmu saya. Mohon maaf, semoga kalimat saya yang tadi tidak ada yang menyinggung perasaannya teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat juga buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.